Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam materi perawatan produk dan merawat display. Kali ini kita akan membahas tentang cara perawatan produk secara berkala dan cara menjaga display agar tetap bersih dan rapi. Kita masuk ke slide yang pertama. Merawat display produk agar tetap bersih dan rapi. Nah, di sini ada dua cara menyimpan dan mengamankan barang-barang dagangan. Yang pertama itu, menyimpan barang dagangan yang tidak memerlukan tempat khusus, misalnya fashion dan kosmetik. Yang pertama harus tertib, aman, dan sehat. Yang kedua, tidak mudah dimasuki tikus atau binatang-binatang lainnya. Yang ketiga, tidak terkena debu atau kotoran. Dan yang kedua, menyimpan barang dagangan yang memerlukan tempat khusus, misalnya food, drink, dan fresh. Yang pertama harus disimpan pada alat pendingin. Yang kedua harus disimpan pada alat pemanas atau penghangat. Dan yang terakhir harus disimpan pada tempat dengan temperatur khusus. Nah, dalam perawatan ini tidak hanya perawatan produk saja, tetapi juga meliputi semua kegiatan dalam perdagangan, misalnya perawatan counter, alat display, ruangan, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara-cara perawatan produk yang ada di supermarket atau dalam kegiatan perdagangan. Yang pertama ini ada perawatan produk drink, food, dan fresh. Yang pertama itu ada produk dairy. Nah, cara perawatannya itu adalah yang pertama, produk matang harus selalu ditutup dengan plastik pembungkus. Yang kedua, setiap produk diberi petunjuk harga. Yang ketiga, periksa tanggal kadaluarsa. Keempat, perhatikan kelayakan tampilan produk, warna, aroma, dan tidak berjamur. Yang kelima, tertera izin Depkes pada label produk. Lalu yang kedua, ada perawatan daging. Yang pertama, didisplay dalam berbagai variasi. Nah, biasanya di dalam supermarket ini penjualnya akan membeda-bedakan variasi daging, misalkan yang berlemak atau tidak berlemak dan sebagainya. Lalu yang kedua, daging sapi dijual dalam bentuk potongan yang dikenal, misalkan potongan tenderloin, sirloin, dan sebagainya. Yang ketiga, daging sesuai dengan standar supermarket. Yang keempat, berasal dari rumah potong hewan berizin dan bersertifikat halal. Yang kelima, harus memenuhi standar kesehatan, tidak busuk, kotor, dan lain-lain. Yang keenam, daging sapi tidak boleh dicuci. Yang ketujuh, daging ayam dijual dalam bentuk potongan atau utuh. Yang kedelapan, daging ayam, ikan dapat dicuci dengan air dingin. Yang kesembilan, perhatikan suhu tempat pendingin di antara 16-24 derajat Celcius. Lalu ada perawatan sayuran. Yang pertama, pisahkan sayuran yang tidak segar. Yang kedua, perhatikan kebersihan showcase. Yang ketiga, hindari showcase dari bau tidak sedap. Yang keempat, jaga suhu showcase antara 2-4 derajat Celcius. Yang kelima, jaga kebersihan talenan, nampan, pisau, dan lainnya di tempatnya. Yang keenam, lakukan pembersihan umum seminggu sekali terhadap display. Yang ketujuh, membuat produk olahan untuk sayuran yang diperkirakan tidak dapat terjual. Lalu ada perawatan buah-buahan. Yang pertama, pisahkan buah yang busuk. Yang kedua, jaga kebersihan dan aroma. Yang ketiga, perlengkapan yang digunakan dibersihkan kembali. Yang keempat, perhatikan arus perputaran barang, gunakan metode FIFO. Yang kelima, membuat harga spesial terhadap produk tidak layak pajang tapi layak konsumsi. Yang keenam, mencatat pemusnahan dan perubahan barang setiap hari. Lalu ada perawatan produk fashion. Prosedur perawatan produk fashion adalah menyimpan barang fashion pada tempat yang aman dan terhindar dari tikus atau binatang lainnya. Membersihkan pakaian yang kotor. Mengganti pelabelan yang rusak dengan yang baru. Lalu membersihkan barang fashion yang kotor. Mengganti barang fashion yang susut warna dengan yang baru. Lalu ada perawatan stok atau persediaan barang. Yang pertama, ada prosedur penanganan stok barang di gudang yang harus dilakukan adalah yang pertama, menentukan golongan barang.
Yang kedua, menentukan subgolongan barang. Yang ketiga, menentukan merek atau cap dagang barang. Yang keempat, menentukan spesialisasi lain. Lalu tempat penyimpanan memenuhi syarat, misalnya pengaturan sirkulasi udara yang baik, pengaturan suhu, penerangan yang cukup, dan adanya petugas khusus. Lalu yang terakhir, penyimpanan sesuai kelompok dan jenis barang. Salah lagi. Dan yang terakhir ada perawatan stok atau persediaan barang. Yang pertama, prosedur penanganan stok barang di gudang yang harus dilakukan adalah 1. Menentukan golongan barang. 2. Menentukan subgolongan barang. Ketiga, menentukan merek atau cap dagang barang. Dan yang terakhir, menentukan spesialisasi lain. Lalu tempat penyimpanan memenuhi syarat, misalnya 1. Pengaturan sirkulasi udara yang baik. 2. Pengaturan suhu. 3. Penerangan yang cukup. 4. Adanya petugas khusus. 5. Penyimpanan sesuai kelompok dan jenis barang. 6. Masa expired barang. Yang 7. Merek dagang barang. 8. Pengaturan alur FIFO. Dan yang terakhir, tersedia perlengkapan untuk keadaan darurat. Lalu ada penyimpanan di gudang dapat dilakukan. Yang pertama, penyimpanan di showcase chiller dairy, buah, sayur, dan daging. Yang kedua, penyimpanan beku. Ketiga, sebelum dipajang produk beku dinormalkan dulu. Dan yang terakhir, daging yang sudah dinormalkan tidak boleh dibekukan lagi. Sekian pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.